ada kasus ditemukan pria berusia 60 tahun yang tiba-tiba pingsan di depan poli internal. Yang akan dilakukan yaitu pertama kali adalah meminta tolong orang lain yang ada di sekitar kita untuk memanggil bantuan dan juga untuk mengambil AED. Kemudian kita mendatangi yang pertama-tama yaitu kita mengamankan diri kita sendiri dengan memakai APD seperti masker ataupun sarung tangan. Kemudian mengamankan lingkungan, baik itu lingkungan di sekitar kita maupun lingkungan di sekitar pasien, apakah ada zat-zat kimia yang berbahaya ataupun permukaan yang tidak rata. Kemudian baru kita amankan pasien. Pasien kita tempatkan di posisi permukaan yang datar dengan posisi telentang. Kemudian kita periksa kesadaran pasien dengan memanggil pasien. Pak, bisa dengar suara saya? Apabila pasien tidak merespon, maka kita harus memeriksa RW pasien, apakah paten atau tidak, dengan head tilt atau chin lift apabila pasien tidak terdeteksi trauma servikal. Kita lihat apabila dirasa RW ini paten, namun pasien masih tidak sadar, maka kita perlu mengecek breathing dengan loop listen and feel, sekaligus memeriksa meraba nadi karotis dan nadi radialis pasien secara simultan selama kurang dari 10 detik. Kita rasakan apakah ada hembusan nafas dari pasien, kita lihat apakah ada pergerakan dinding dada, dan apakah kita bisa mendengar suara nafas pasien. Untuk meraba nadi karotis dan nadi radialisnya juga kurang dari 10 detik, apakah ada nadi atau tidak. Apabila pasien tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka status pasien adalah henti jantung. Maka kita langsung melakukan CPR atau RJBU, yaitu kompresi dada sekaligus ventilasi untuk membantu pasien agar ROSD. Jadi pasien henti nafas, henti jantung. Saya akan melakukan kompresi dada dengan menempatkan kedua telapak tangan saya bertumpu pada sepertiga bawah sternum. Kemudian saya akan melakukan kompresi selama 5 siklus sebelum mengecek nadi karotis dan juga nafas pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian setelah 30 kali kompresi, saya akan memberikan 2 kali ventilasi pada pasien. 2 kali ventilasi yang selama melakukan ventilasi kita pastikan adanya pergerakan dari dinding dada pasien. Setelah memberikan 2 kali ventilasi, kita lanjutkan kembali 30 kompresi sampai dengan 5 siklus sebelum mengecek RW dan juga nadi karotis ataupun nadi radialis pasien. Untuk syarat high quality CPR itu sendiri yaitu kecepatan kompresi meliputi 100-120 kali per menit dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm. Kemudian membiarkan dinding dada ini recoil sempurna setelah dikompresi. Kemudian ventilasi yang mencukupi yaitu 2 kali setelah kompresi dan menghindari hiperventilasi. Kemudian meminimalkan jeda antar kompresi. Selanjutnya setelah dilakukan 5 siklus, apabila pasien belum menunjukkan tanda-tanda ROSD dan AED sudah datang, maka kita bisa pasang AED. Untuk AED sendiri ada mesinnya dan juga ada kabel dan patch atau patch elektroda. Jadi kita pasang patch tersebut sesuai dengan gambar di patch elektrodanya itu sendiri. Apabila kabelnya masih belum terhubung ke mesin AED, maka bisa dihubungkan. Kemudian kita aktifkan AED terlebih dahulu. Kita aktifkan, kemudian ini sudah tertempel. Kemudian kita
kita tekan tombol analisis agar alat AED tersebut menganalisis denyut jantung pasien. Setelah menganalisis apakah pasien bisa di shock dengan AED atau tidak. Apabila pasien bisa di shock dengan AED, seperti pada pasien VT dengan VT tanpa puls atau AF atau VF atau VT, maka bisa di shock. Sebelumnya kita dilepaskan terlebih dahulu barang-barang yang melekat pada tubuh pasien, termasuk baju ataupun barang-barang logam lainnya. Kemudian minta semua orang untuk menjauh dari pasien, termasuk diri kita sendiri. Kemudian kita klik tombol shock. Setelah menekan tombol shock, maka alat AED akan melakukan shock pada pasien. Setelah selesai shock, kemudian alat AED ini akan mengarahkan apakah kita harus melanjutkan kompresi atau tidak. Setelah dipasang AED, kemudian kita cek lagi nadi karotis dan nadi radialis pasien. Apabila sudah ada nadi namun tidak ada tanda-tanda nafas dari pasien, kita bisa lakukan rescue breathing. Untuk rescue breathing ini bisa kita lakukan 10 kali dalam 1 menit, atau bisa kita berikan nafas buatan setiap 6 detik. Setelah memberikan nafas buatan selama 1 menit, kemudian kita cek lagi baik nadi maupun nafas pasien. Apabila sudah ada nafas dan juga nadi pasien, atau istilahnya pasien sudah RUSC, maka pasien kita posisikan recovery position, yaitu pasien kita miringkan, kemudian salah satu kakinya kita tekuk, dan untuk tangannya sendiri menyentuh menyangga pipi pasien. Untuk recovery position ini sendiri, selain mencegah agar tidak terjadinya obstruksi jalan nafas, juga mengembalikan curah jantung agar kembali normal. Sekian dari saya, terima kasih.